Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di hari yang indah ini, harinya Tuhan. Secara online, ya kita tetap bisa beribadah, kita bersyukur dalam situasi apapun. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa mengambil waktu, saudaraku ya, untuk dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya. Dan nanti juga mengajak kita memuji, menyembah Tuhan, 1-2 buah pujian, ya. Mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, saudaraku, memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam keadaan yang sedang terjadi, di dalam apapun yang terjadi. Pujian ini akan mengingatkan kita, mengajar kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan kita itu baik, saudara. Allah kita baik dan selalu baik buat kita semua. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu kepadaku. Sekali lagi, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu kepadaku. Melalui semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari sekali lagi kita pujikan, kita panggil Dia. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Oh Bapa, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu kepadaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar kami, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajar aku Tuhan, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita ambil waktu merenungkan sejenak melalui pujian ini, bahwa kita memanggil, berseru Tuhan sebagai Bapa kita, Bapa surgawi kita. Melalui pujian ini kita rindu, kita mau bahwa Bapa surgawi itu
mengajar kita betapa Dia mengasihi kita, betapa dalamnya cintanya itu. Melalui pujian ini juga ya kita memanggil Dia, memuji Dia, Bapa Surgawi. Kita rindu mengerti betapa kasih-Nya yang begitu besar dilimpahkan dalam kita. Bahkan melalui segala yang terjadi, semua yang terjadi, baik yang enak maupun yang tidak enak, baik yang kita anggap itu yang bagus, yang baik, ataupun yang tidak baik, yang buruk. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita bisa mengalami banyak hal, yang enak maupun yang enggak enak, yang baik maupun yang buruk, susah ataupun senang, sakit ataupun sehat. Dalam segala hal, segala sesuatu yang terjadi, melalui pujian ini, kita mau Bapa Surgawi hadir dalam hidup kita, menyatakan kasih-Nya, betapa dalamnya kasih-Nya, biar kita merasakan itu, kita ngalami gitu, kita mengerti itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Bapa di sorga tidak pernah sedikit pun mengabaikan kita, melupakan kita, tidak mengasihi kita. Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri, karena Allah adalah kasih, dan Dia selalu mengasihi kita, anak-anaknya. Sekali lagi, panggil Dia, pujikan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bahkan melalui segala yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi, saudaraku, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ini yang paling penting, saudaraku, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi, semua, mari kita berkata, yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku.
Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Apapun yang terjadi, segala yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu bersama kami, Immanuel. Tuhan bersama kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, melalui ibadah online ini, melalui ibadah kami pada hari ini, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, semuanya akan mengalami, merasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu nyata, begitu indah, kami rasakan, kami nikmati. Bahkan di tengah segala hal yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya, kami mau menyadari, kami mau mengerti kasih-Mu yang besar, tercurah berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari saudaraku, kita yang percaya kan Dia, kan kasih-Nya, kan rencananya yang baik, yang indah. Kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kenapa saya mengajak kita nyanyi pujian ini, saudaraku ya? Melalui pujian ini kita mau ingat, saudaraku, akan Dia senantiasa. Memang dalam hidup kita, dalam hidup manusia, tidak selalu yang enak terjadi, saudaraku. Yang tidak enak juga bisa terjadi. Ada susah, tapi juga ada senang. Ada sehat, ada sakit, saudaraku ya. Bahkan ada saatnya berkelimpahan, saatnya kekurangan. Paulus pernah berkata, Rasul Paulus, aku tahu bagiku tidak ada rahasia. Aku mengerti apa itu kelimpahan. Aku mengerti apa itu kekurangan, gitu saudara. Aku ngerti apa itu dipuji, gitu ya. 2 Korintus 6 tidak salah itu. Paulus dalam pelayanannya itu, dia menuliskan seperti itu. Aku tahu juga namanya dicaci, dihina, gitu. Ya saudaraku ya. Jadi di dalam kehidupan manusia banyak hal bisa terjadi, saudaraku. Dan tidak selalu hal yang kita harapkan yang terjadi. Bahkan sering yang tidak kita harapkan yang terjadi, saudara. Itulah kenyataan dalam hidup ini, saudara. Dan kita tidak bisa memungkiri akan hal ini. Tetapi kita akan melihat firman Tuhan, bahwa di dalam segala yang terjadi, terlebih melalui pujian yang kita nyanyikan tadi, saudara, bahwa semua yang terjadi di dalam hidupku, kita mau belajar untuk selalu menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita. Namanya, salah satu nama Tuhan, gelarnya Tuhan adalah Immanuel, yang artinya Allah bersama kita, Allah bersama umatnya. Jadi dalam keadaan susah senang, sehat ataupun sakit, dalam keadaan baik ataupun yang enggak baik, keadaan yang enak maupun enggak enak, dalam segala keadaan Allah selalu bersama kita. Allah enggak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Itu yang sebagai anak-anak Tuhan yang kita perlu ngerti, saudaraku. Dan kita perlu hidup di dalam suatu kenyataan. Ini yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita bisa menghadapi hal-hal yang baik ataupun tidak baik. Tapi ya, ajarku menyadari, Tuhan, itu yang kuncinya. Kau selalu sertaku. Dan beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ya, itu yang penting, saudaraku. Kita dalam segala keadaan, Alkitab katakan bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita selalu perlu mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena rencanamu indah bagiku. Karena kita percaya, iman kita enggak sia-sia, keyakinan kita kokoh, saudaraku, di dalam keadaan apapun. Dan Alkitab mencatat semua hamba-hamba Tuhan, semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, para nabi, para rasul, mereka melewati enggak selalu keadaan yang baik, yang enak. Mereka juga lewati padang gurunnya masing-masing. Siapa coba sebut? Yusuf.
harus dijual kakaknya jadi budak, dibuang ke Mesir, bahkan sempat masuk penjara. Nggak enak, nggak baik keadaannya. Tapi yang terjadi, dia percaya. Alkitab mencatat Yusuf selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Itu penting. Yang paling penting bukan masalah keadaan, saudaraku. Maksud saya begini, orang berpikir yang penting keadaanku baik, yang penting uangku baik, keuanganku, rumah tangga baik. Apapun yang terjadi ketika itu baik, saudaraku. Tapi kalau nggak ada Tuhan bersama kita, nggak ada artinya, saudaraku. Orang yang kaya tiba-tiba bisa jadi miskin, orang yang sehat tiba-tiba bisa jadi sakit, apalagi situasi seperti sekarang ini, saudaraku. Tidak bisa dipastikan ya, dengan adanya wabah corona seperti ini. Yang penting itu adalah ini kuncinya, bahwa Allah bersama kita. Anda menyadari, mempercayai dan menyadari hal ini, bahwa Dia bersamaku senantiasa. Itu yang paling penting, saudaraku. Keadaan apapun, jadi jangan keliru, jangan dibalik. Kadang cara berpikir manusia, yang penting keadaanku sekarang ini baik. Dunia ini gak ada yang kekal, saudaraku. Dunia ini fana. Di dunia ini semua sementara, saudaraku. Bisa berubah. Makanya di tengah-tengah perubahan, di dalam keadaan yang selalu berubah seperti ini, yang paling penting adalah bahwa kita percaya, punya iman. Kau selalu bersamaku. Semua yang terjadi, ya kan saudaraku, di dalam hidupku, ini yang penting. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Dan yang selanjutnya, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Kenapa, saudaraku? Karena rencanamu indah bagiku. Itu, saudaraku. Dan selanjutnya bersyukur. Setelah kita menyadari, kita punya iman, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku. Ya, saya kasih contoh tadi Yusuf dan Daniel juga dibuang ke pembuangan, ya, dijadikan sida-sida, itu penafsirannya dikebiri, saudaraku. Ya, jadi orang Kasim untuk melayani raja di situ. Kehilangan masa depannya, saudaraku. Makanya Daniel enggak diceritakan punya istri, punya anak, enggak ada. Dia masih remaja waktu itu, saudara. Karena Israel waktu itu dihancurkan oleh Babel, ditawan, dibuang, jadi budak. Jadi sida-sida raja untuk dipekerjakan kepada raja. Dan saudara tahu ceritanya. Kemudian juga Daud, semua nyalami. Daud harus hidup di padang gurun. Pertama dia seorang gembala domba. Terus dia disisihkan oleh keluarganya, baca sendiri ceritanya. Bahkan ketika dia sudah mulai naik karir menjadi menantu raja, bahkan setelah mengalahkan Goliat, jadi pemimpin pasukan 1000. Iri, mertuanya sendiri iri. Raja Saul sampai dibunuh, dikejar-kejar mau dibunuh. Harus pindah sana, pindah sini, sampai itu ada mazmur yang terkenal. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolonganku itu. Karena Daud harus lari dari satu gunung ke gunung yang lain. Terus dia katakan dalam mazmur itu, di situ juga bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi tokoh-tokoh Alkitab ini memberi pelajaran yang luar biasa buat kita. Bahwa Allah selalu bersama dengan anak-anaknya, umatnya. Orang-orang pilihannya, saudara dan saya, selalu disertai Tuhan. Dan akhir cerita kan luar biasa. Siapa? Sebut saja Ayub, Musa, semua lewat padang gurun. Tapi akhirnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ayub yang sangat terkenal ceritanya, dipulihkan Tuhan dari sakit, kehilangan harta benda, anak istrinya, kesehatannya, sampai istilahnya tinggal tulang sama kulit, sakit parah. Tapi dia percaya Allah tidak pernah meninggalkan. Makanya di kitab Ayub kan dia berkomunikasi dengan Allah. Dia bertukar jawab dengan Allah. Di situ banyak pasal-pasal di situ. Sampai Ayub mendapat pengajaran, pengertian dari Allah sendiri. Sehingga ada kalimat yang terkenal, ayat yang terkenal.
Dulu aku mengenal engkau. Dari kata orang aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Luar biasa. Dan akhirnya dipulihkan. Bahkan Alkitab mencatat Ayub 2 kali lipat kekayaannya. Pulihkan, dia punya anak-anak lagi. Anak-anak yang dulu mati. Kembalikan Tuhan. Ganti istilahnya gitu ya. Yusuf yang saya cerita tadi. Dari budak masuk penjara, narapidana. Karena penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ada Tuhan bersama Yusuf. Yusuf dibuat berhasil sampai akhirnya jadi raja muda di Mesir. Daud dari seorang gembala, dari seorang pelarian, akhirnya menjadi raja di Mesir. Daniel akhirnya menjadi perdana menteri, 3 generasi raja. Terjadi peralihan raja, pemerintahan, kekuasaan negara berganti dari Babilonia sampai Media Persia. Siapa sih Daniel tetap dipakai Tuhan jadi berkat perdana menteri, luar biasa. Tapi mereka juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Mereka juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi Alkitab mencatat mereka tetap berharap percaya kepada Tuhan. Makanya ada kitab Daniel. Ya, dekat dengan Tuhan, diterima wahyu dari Tuhan, dia tuliskan apa yang dia terima. Bahkan banyak penglihatan tentang akhir zaman. Ini tokoh-tokoh Alkitab akan kehabisan, terlalu banyak saudaraku, sangat banyak kehabisan waktu kalau kita sebut satu persatu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar ya, menghadapi situasi apapun. Kemarin saya melihat berita sedikit, ada running text ya, ada berita jubir dari COVID dari pemerintah ingin meralat sebetulnya istilah new normal ini ya, kenormalan yang baru, ingin itu terlanjur istilah itu muncul di masyarakat. Karena sebetulnya yang diharapkan pengertian yang benar yang diharapkan adalah adaptasi gitu ya. Bukan kenormalan yang baru. Enggak tahu beliau punya maksud apa. Intinya istilah yang sebetulnya cocok itu adalah adaptasi. Ya. Jadi adaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Dan puji Tuhan, kita mencatat anak-anak Tuhan itu selalu bisa beradaptasi dimanapun berada. Kamu adalah garam dunia, itu. Kamu menggarami dunia ini yang tawar menjadi asin, bisa adaptasi. Kamulah terang dunia ini. Bahkan jadi berkat, beradaptasi di situasi apapun, tidak kalah maksudnya. Beradaptasi itu kita bisa menyesuaikan diri, ya. Bahkan kalau kita mengajar bukan cuma adaptasi, kita bisa mengovercome, bisa mengalahkan, ya, situasi. Kamulah terang dunia. Dunia sedang dalam kegelapan. Kamu akan jadi terang yang bercahaya. Ya kan, kita bisa mengalahkan kegelapan itu. Kamu akan jadi garam dunia ini. Makanya di tengah-tengah situasi seperti ini, memang dunia sedang bergejolak. Dunia sedang terjadi krisis. Krisis tidak cuma hari ini. Krisis itu bermacam-macam yang terjadi. Ada krisis kemanusiaan. Dulu zaman, saya ingat kalau kita belajar sejarah, ada zaman perang, banyak peperangan dulu. Ya, itu krisis keamanan, saudaraku ya. Dari krisis perang dunia pertama, dunia kedua hancurnya. Bahkan sekarang beberapa waktu ini juga banyak perang maaf ya, ISIS, perang bernafaskan agama, saudaraku. Perang, macam-macam sampai sekarang pun di tempat negara-negara Timur Tengah masih ada yang perang juga. Krisis terjadi, krisis sudah dari dulu, sejak zaman dulu, perang sudah dari dulu. Krisis alam juga terjadi, bencana alam juga terjadi. Sekarang pun banyak terjadi sampai kapan tuh di Sulawesi ya, banjir. Dimanapun krisis sedang terjadi. Bukan hanya corona, ini krisis kesehatan juga. Krisis ekonomi sejak dulu terjadi. Bayangkan, dunia ini dihantam krisis demi krisis. Dunia ini dihantam masalah demi masalah, dan kita hidup di dalamnya, saudara. Makanya mau nggak mau kita harus menghadapi situasi itu, saudara. Itu yang saya maksudkan. Dan melalui pujian yang saya ajak kita pujikan ini tadi. Dan nanti kita akan renungkan ayat-ayat firman Tuhan. Saya mau ambil 2 ayat saja nanti, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Tapi melalui ini, saudara, kita mau bisa melewati semua ini, saudara. Tentunya karena ada jaminan, ada yang menjamin kita.
Itu Tuhan sendiri yang akan menjamin kita bahwa Dia menyertai kita. Immanuel, nama Allah, gelar Allah salah satunya adalah Immanuel. Ada banyak gelar Allah. Dia Allah penyembuh, Yehova Rafa, Allah yang menyembuh kita. Gitu. Yehova Nisi, Allah panji keselamatan kita, penyelamat kita. Banyak gelarnya ya. Allah kebenaran kita, Allah El Roy, gembala kita yang menuntun kita. Banyak. Gak usah takut, Dia segalanya bagi kita. Dia akan menjadi segalanya, kekuatan bagi kita. Dia Allah kekuatan kita, El Shaddai, itu Allah kekuatanku. Wah, luar biasa. Dan Immanuel, Allah bersama kita. Gak usah takut. Ya, kita akan menghadapi banyak hal. Ya. Di dunia ini, namanya hidup di dunia, selalu hal akan terjadi, krisis-krisis, keadaan apapun bisa terjadi. Dan kita manusia sudah membuktikan, saudara, kalau kita belajar sejarah, ada seleksi alam terjadi, adaptasi, seleksi alam. Banyak binatang-binatang yang punah. Tapi saya bersyukur tidak ada manusia yang punah, saudara. Manusia terus berkembang sampai hari ini. Krisis boleh terjadi, binatang bisa punah. Dinosaurus yang diperkirakan begitu gede, binatang yang besar, dahsyat, sampai film-filmnya akan dibuat, saudara. Bisa punah. Kita kalah gede manusia, kalah kuat. Tapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia diciptakan menurut citranya Tuhan dan diberikan kuasa untuk menguasai segala ciptaan Tuhan. Dibuktikan. Itu firman Tuhan terjadi sampai hari ini. Manusia tidak pernah punah. Tidak usah takut, saudaraku. Tidak usah takut. Kita bisa melewati semuanya ini. Terlebih-lebih kita anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana. Makanya kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, saudaraku, ya Tuhan punya bisa banyak skenario. Tetapi dari cerita kisahnya Yusuf, dia bisa jadi raja muda karena masuk penjara, saudaraku. Karena di penjara itu kenal juru minum sama juru roti. Itu yang membuat akhirnya salah satu itu mengenalkan kepada Fir'aun. Ya kan? Ada seorang karena mereka punya mimpi terus diartikan oleh Yusuf dan terjadi gitu loh. Sehingga ketika Fir'aun dapat mimpi yang menggelisahkan, melalui itulah akhirnya Yusuf bisa dipanggil untuk mengartikan mimpi Fir'aun itu kan melalui penjara. Ya, saudaraku. Makanya kadang-kadang ya itu, saudaraku, melalui hal-hal yang menurut kita nggak enak. Kadang-kadang hal yang menurut kita merasa nggak nyaman. Alkitab itu luar biasa, punya segala jawaban. Allah turut bekerja, kata firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kuncinya. Karena Tuhan bersama kita. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu indah, beautiful. Karena Dia bersama kita. Nggak enak-enaknya, sesusah-susahnya yang kita hadapi. Karena ada Tuhan. Luar biasa loh, Yusuf itu waktu jadi budak nih, saudara kalau baca kisah Yusuf itu menginspirasi banget itu. Ketika jadi budak, nggak enak jadi budak itu. Siapa bilang budak jadi enak? Enak jadi budak, enak jadi tuannya, saudaraku. Tapi walaupun jadi budak, kalau saudara baca di situ Kejadian, karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil sampai diangkat jadi kepalanya budak, mengepalai budak yang ada di rumahnya Potifar waktu itu, saudara. Bayangkan, apapun itu budak sekalipun, karena ada Tuhan menyertai, budak itu adalah status sosial yang terendah di masyarakat, saudara. Tapi karena ada Tuhan, luar biasa. Bahkan Potifar mempercayakan seluruh yang dia punya kepada Yusuf untuk dikelola. Bayangkan ini budak dipercaya demikian rupa. Potifar ini seorang yang luar dia jenderal kalau istilah sekarang. Kepala pengawalnya Fir'aun, ya, yang kepala pengawal istana raja. Potifar, orang yang berkedudukan tinggi,
mempercayakan semuanya kepada seorang budak yang bernama Yusuf. Karena apa? Karena Potifar melihat Tuhan bersama dengan Yusuf. Ada hal yang luar biasa dalam kehidupan seorang budak ini. Makanya sempat dia masuk penjara kan karena digoda sama istrinya. Potifar, Yusuf ngomong apa? Semua memang diserahkan tuanku kepadaku, kecuali kamu istrinya. Makanya nggak mau. Tapi istrinya ngetek aja ya bahasa Jawa nih. Ya sudah, nggak mau Yusuf, malah terus difitnah masuk penjara. Tapi Tuhan itu luar biasa, tetap menyertai, bahkan di penjara pun disertai. Itu baca kisahnya. Dan akhirnya Yusuf sampai dipercaya kembali, saudara. Karena disertai Tuhan, kepala penjaranya mempercayakan semua. Bayangkan. Ya, jadi kepercayaan kepala penjara di situ, saudara. Luar biasa. Apapun yang kau hadapi, apapun keadaanmu saat ini, memang krisis sedang terjadi, saudara. Krisis sedang terjadi. Bukan sedang, memang kan terus-menerus terjadi di dunia ini. Tetapi yang paling penting kalau saudara menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, saudara. Gak usah takut. Rencananya itu pasti yang terbaik buat kita. Rencananya pasti indah buat kita. Saya mau kita buka suatu ayat firman Tuhan yang kita sudah sering saya khotbahkan. Tapi ayat ini, saudaraku, tentang roh jiwa tubuh, ada hal yang luar biasa di mana 1 Tesalonika 5 ayat 23. Waktu saya renungkan kembali ayat ini, memang ini pelajaran di tema di gereja kita ya. Saya juga masukkan tentang roh jiwa dan tubuh supaya kita semakin mengerti, karena kita akan menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, di dunia ini. Kita perlu ya dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi inspirasi kita, kekuatan kita ya. Dan salah satu adalah pelajaran tentang roh jiwa tubuh. Saya akan buat secara singkat sederhana ya. Kita baca lagi aja ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Saya akan hubungkan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang krisis yang sedang terjadi, yang sedang kita alami di dunia ini. Ayat ini bisa kita pakai, saudaraku. Salah satu ayat, nanti ada 2 ayat yang saya bagikan. Ya, saya akan berusaha cepat. Ya, ada 2 ayat yang saya mau bagikan dan ini bisa kita pakai untuk menyikapi semua yang terjadi ya. Coba ayat 23 nih ya, 1 Tesalonika 5. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sudah sering kali membagikan ayat ini dan saya mau katakan sebenarnya kata semoga ini, saudara ya, di bahasa Yunaninya nggak ada. Udah cari kata semoga itu nggak ada, saudara ya. Jadi bahasa Yunaninya itu semoga nggak ada. Yang justru saudaraku, yang ada itu adalah kiranya ya, lebih cocok itu adalah kiranya, saudaraku. Semoga tidak ada di situ. Jadi yang dimaksud semoga adalah mudah-mudahan kan, tidak ada ya. Dan adalah di situ adalah, tapi yang penting gini, kita mau melihat ayat ini menunjukkan kepada kita, supaya saya ngomong kata semoga ini penting supaya jangan saudara samakan ini dengan insya Allah gitu, saudara ya. Mudah-mudahan, seolah-olah Tuhan itu mudah-mudahan menolong kita. Tidak. Kata semoga ini memang karena terjemahan dari Inggris may ya. Memang kalau ada maybe itu mungkin ya, kira-kira mungkin, tapi ini enggak ada. Saya cari bahasa Yunaninya tidak ada. Ya enggak ada, saya enggak ada waktu jelaskan itu. Intinya ini masalah terjemahan Indonesia saja, tapi enggak ada di situ kata mudah-mudahan, enggak ada. Ini yang ada kepastian. Ya, nanti lain kali bisa kita, saudara yang bisa bahasa Yunani bisa cek, enggak ada itu. Kata mudah-mudahan itu enggak ada. Ya. Dan yang ada 3 hal yang bisa kita belajar dari sini ya secara sederhana tentang ayat ini ya. Semoga, atau lebih tepatnya kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya, semoga ya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Yang pertama sudah sering saya ajarkan, ini menunjukkan bahwa manusia, yang disebut manusia seluruhnya, seutuhnya itu bukan cuma yang kelihatan ini aja, tapi roh, jiwa, dan tubuh itu sudah sering saya ajarkan ya.
Dan di Kersel sering kita sharing untuk membedakan apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu tubuh. Tidak usah diperdebatkan ya. Tapi itu sudah sering saya ajarkan. Yang kedua, ya, di sini kita juga bisa melihat dari hal ini bahwa roh, jiwa, tubuh ini, manusia yang seluruhnya ini, dari pengertian yang kedua bahwa Tuhan ingin, Tuhan mau bahwa semuanya ini, roh, jiwa, tubuh manusia kita, anak-anak Tuhan ini, selalu perhatikan, terpelihara dengan sempurna. Tuhan mau roh kita sempurna, jiwa kita sempurna, tubuh kita sempurna, saudara. Ya kan? Dan kita sudah belajar bagaimana kita memelihara tubuh kita. Dan sedikit tentang memelihara ya. Saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat ya, itu preserve. Preserve itu artinya seperti ini. Melestarikan. Ya, lebih tepat melestarikan. Jadi gini, di dalam bahasa Yunaninya tereo artinya saudara, memelihara rohmu, jiwa, tubuhmu. Pengertiannya tereo itu adalah take care of. Ya memang artinya take care ya, kita jaga benar-benar. To attend to carefully, hati-hati, sungguh-sungguh benar. To guard, menjaga. Metaphorically to keep ya. Artinya juga bisa to keep atau di dalam keadaan kita selalu memelihara, menjaganya selalu dalam kondisi yang baik gitu saudaraku ya. Jadi maksudnya gini, Tuhan itu kita sudah belajar tentang manusia baru. Di dalam Kristus kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah jadikan baru. Nah ini harus kita pelihara saudaraku. Kita harus pelihara. Di dalam Kristus kita dianugerahi Tuhan. Roh kita sudah disempurnakan. Saya sudah sering ajarkan itu. Jiwa kita sedang ini dalam proses memang untuk terus-menerus diperbarui sampai sempurna. Dan tubuh kita nanti akan disempurnakan. Maksudnya akan tuh satu kali kita akan punya tubuh yang sempurna. Tidak ada lagi sakit. Memang sekarang kan masih bisa sakit. Katakan akan kan. Akan ya. Jadi tubuh ini akan satu kali nanti kita dibebaskan dari ya hal-hal yang tubuh ini saudaraku. Nah ini harus kita pelihara, kita jaga. Itu yang dimaksud pelihara secara singkat aja. Kemudian yang ketiga, itu kata-kata itu dijelaskan bahwa menjelang kedatangan Tuhan. Berarti di akhir zaman akan ada ancaman-ancaman. Akan ada hal-hal pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang akan menyerang, merongrong roh, jiwa dan tubuh anak-anak Tuhan. Makanya ayat itu mengatakan ya kan supaya rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara ya sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita menjaganya, memelihara. Makanya ada firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi dijaga. Ya, kita sekarang ini dalam situasi wabah seperti ini kita disuruh menjaga tubuh kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Ini kan disuruh jaga tubuh, enggak salah, bagus. Sesuai firman Tuhan, harus terpelihara dengan sempurna. Kalau perlu dengan disiplin sempurna. Kadang kita kurang disiplin, Saudara. Ya, harus sempurna. Kadang ya saya enggak pakai masker karena harus ngomong. Saya tadi nyoba ngomong pakai masker enggak jelas. Tapi di mana-mana setiap keluar rumah pakai masker. Itu menjaga tubuh. Enggak salah gitu loh. Itu harus dikerjakan juga supaya kita menjaga tubuh. Alkitab juga ngajar seperti itu, bahkan lebih dari itu. Alkitab juga ngajar, jaga hatimu juga. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi dijaga. Kita menjaga dengan apa? Kuasanya Tuhan, dengan damai sejahteranya Tuhan gitu. Ya saudaraku, jadi firman Tuhan ini menunjukkan ya selain yang pertama bahwa manusia itu bukan cuma yang kelihatan ini, tapi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang kedua bahwa Tuhan mau, ayat ini menunjukkan dia kepengen anak-anaknya itu sempurna, anak-anaknya sehat, anak-anaknya makmur, sejahtera, hidupnya baik. Makanya perlu dipelihara, saudara. Hatinya, pikirannya. Jadi yang dijaga bukan tubuhnya, jiwaninya, masalah-masalah jiwani, nggak boleh stres. Ya, dunia medis juga mengakui jiwani ini penting.
Kalau jiwa kita sehat, ya, saya enggak pakai istilah dunia, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang dalam tubuh yang kuat ya, jiwa mensaran kopersano itu ya, jiwanya sehat. Kalau kita kebalik, kita justru jiwanya sehat, tubuhnya ikut sehat. Makanya saudara kalau teliti, di situ dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Kadang-kadang kita sering kebalik ya, tubuh, jiwa, roh. Kadang ada lagu-lagu itu buat lagunya tubuh, jiwa, dan roh terbalik ya kadang-kadang. Tapi yang benar adalah semoga atau kiranya atau supaya roh, jiwa, tubuhmu sempurna, terpelihara sempurna. Jadi mulai yang dari dalam keluar, tambah keluar sempurna. Makanya kita ngajarkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bayangkan obat. Loh, memang kita bisa minum obat, enggak salah. Saya enggak anti obat juga. Ya, tapi kita harus melihat karena ada satu pemikiran yang salah ya, di mana maaf ya, saya pernah juga mendengar satu pengertian seolah mujizat sudah tidak ada lagi. Ya, karena memang jarang, enggak seperti zaman para rasul, zamannya Tuhan Yesus, zamannya para nabi ya. Bukan berarti karena sudah mulai jarang terus berarti sudah enggak, Tuhan enggak buat mujizat, salah. Ya, mungkin karena belum ada orang-orang yang siap dipakai Tuhan, mempersiapkan diri dipakai Tuhan. Mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi tetap mujizat itu ada, saya percaya saudaraku. Kalau walaupun jarang bukan berarti mujizat tidak ada lagi. Dokter kesehatan, ada yang mengatakan ini mujizat zaman sekarang, saya katakan tidak. Banyak dokter kesehatan terbatas, mujizat itu tidak terbatas. Jadi ini nggak bisa menjadi substitusinya, nggak bisa menjadi pengganti mujizat. Karena ada yang cara berpikir kesehatan atau dokter ini, medis zaman modern ini, itu pengganti mujizat, tidak. Kalau saya katakan istilah ya, bukan substitusi tapi suplemen. Kalau saudara pernah dengar istilah suplemen, ya kalau ada kayak vitamin, ya itu saudara tahu suplemen untuk makanan itu tambahan saja gitu loh, bukan pengganti. Jadi enggak bisa kita enggak makan terus kita minum suplemen, enggak bisa. Harus makan. Mujizat itu tetap ada. Dokter kesehatan ya itu adalah suplemennya, tambahan. Tuhan bisa pakai, maksudnya Tuhan bisa pakai menjaga tubuh kita melalui medis, dunia medis, melalui ilmu pengetahuan, melalui dokter. Ya, saya ingat waktu zaman ada beberapa kali terjadi malpraktek, saudaraku ya, sehingga dokter sempat diproses hukum ya karena dianggap malpraktek, gagal dalam operasi sehingga meninggal pengobatan. Akhirnya para dokter, saya ingat itu, saya lihat di televisi berita, mereka demo damai ya, mereka tuliskan supaya tidak dianggap dikriminalisasi karena mereka sudah jalankan SOP-nya, standarnya. Kalau masalah sembuh enggak itu kan bukan, itu di luar jangkauan mereka. Makanya para dokter sempat nulis, saya ingat itu waktu demo damai di Manado enggak salah. Mereka tuliskan dokter yang mengobati. Koma bawahnya Tuhan yang menyembuhkan gitu. Dokter hanya bisa mengobati. Ya makanya kita ngomong roh, jiwa, tubuh ini lengkap, sempurna. Enggak cuma bicara tubuh saja. Makanya jiwa dan roh ini penting. Alkitab mengajar hati yang gembira, itu obat yang manjur katanya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dokter hanya bisa ngobati. Mereka terbatas dengan ilmu medis mereka. Itu berguna, saya percaya. Itu kita bersyukur apalagi hari-hari seperti ini. Tapi kita juga menyadari bahwa ada keterbatasan, saudaraku. Justru inilah kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Ayat ini, peliharalah rohmu, jiwamu, tubuhmu supaya sempurna. Jangan cuma tubuhnya saja gitu loh maksudnya, saudaraku. Maksud saya terutama hari ini. Kamu jangan lupa, kau bukan cuma tubuh yang kelihatan, kau menjaga tubuhmu demikian rupa. Tapi kalau yang dalam enggak kau jaga. Saya pernah ngasih WA grup itu kan ada obatnya corona ya. Obatnya ya CO itu ada singkatan, ternyata salah satunya ceria, nomor 1 C itu kan ceria. Itu dapat dari dokter siapa itu. Dia buat ya, simulasi seperti itu kan bagus. Dunia medis juga mengakui ya. Ternyata jiwa dan roh ini juga mempengaruhi tubuh. Berapa banyak orang sakit itu karena darah tinggi, mah segala macam ya. Gula segala macam itu karena jiwanya, stres. Terganggu pikirannya, enggak ada damai sejahtera. Makanya kita mau menjaga hatimu
dengan penuh kewaspadaan, segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupannya. Di dalam ini juga perlu dipelihara. Makanya ayat ini ngomong seperti itu. Dan akhir zaman ini sudah terbukti. Ya saudara saya tadi katakan krisis demi krisis terjadi. Semua ini mengancam keberadaan, kesempurnaan daripada tubuh kita, ya, jiwa kita, roh kita. Corona ini mengancam kesehatan kita. Tapi jangan salah, saudaraku. Ternyata ini juga bisa mengancam kejiwaannya, kerohanian. Ya, ini yang kita juga perlu waspada. Makanya kita nggak hanya cukup melihara hanya hal-hal yang masalah tubuh ini saja, saudaraku. Bahkan beberapa yang kesaksian mereka yang dalam perawatan corona, ya, penyakit ini, mereka disuruh tetap happy, ya. Jadi makan, tidur, dibuat pokoknya mengisi waktu dengan istirahat yang cukup, ya, makanan bergizi, dan terutama juga itu kan masalah tubuhnya, terus harus gembira, exercise, ya, olahraga, pokoknya harus happy. Itu sesuai firman Tuhan. Bukankah Alkitab sudah mengajarkan kita? Kita sudah punya sebetulnya kebenaran ini. Kita sudah punya resep ini, saudaraku. Memang banyak resep. Saya kemarin juga lihat-lihat di ada, ya, sering dapat kiriman, saudaraku. Banyak obat corona macam-macam untuk mencegah lah istilahnya, ya, karena obatnya belum ketemu. Saya juga terapkan itu, ya. Saya pakai tisu, kalau masker ini ada tisu, saya kasih minyak kayu putih, saudaraku. Itu kita hirup sambil dipakai. Wah, itu seger itu, ya. Kadang ada pilek-pilek sedikit bisa hilang, ya, karena memang ini belum pengetahuan. Saya belajar juga baunya minyak kayu putih, aromaterapi itu merangsang hormon, ya, merangsang hormon untuk menumbuhkan kekuatan dalam diri kita. Luar biasa. Terus tadi malam saya lihat barusan dapat WA grup, ya, dari keluarga saya. Itu kunyit putih, ya, itu diparut, ya, diambil sejengkal gini, diperes, cambil airnya, kasih madu minum, juga bisa batuk pilek, ya. Dia yang ngasih tips ini menyembuhkan corona, ya, terserah suka-suka dia ngomong kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita itu ya bagus juga, ya, rempah-rempah. Itu masalah tubuh, lahiriah, nggak apa-apa kita pakai. Tapi ada yang lebih penting, jangan lupa yang di dalam ini. Agar rohmu, jiwamu, tubuhmu semua sempurna. Jangan cuma tubuh saja yang kita urusi, lahiriah saja. Itu loh, ini yang diurus bagus, tapi jiwamu terutama, rohmu yang di dalam ini, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, jiwa yang gelisah, jiwa yang putus asa, mengeringkan tulang, saudara. Gimana? Alkitab sudah ngingetin, saudara. Makanya kita harus punya iman, selalu iman terjaga. Ya, menjaga jiwa, menjaga roh itu ya sebuah sederhana lah, nanti kalau terlalu detail kepanjang waktunya, ya. Anda perlu jaga imanmu gitu loh. Jadi yang dijaga bukan cuma tubuh kesehatannya saja. Jaga imanmu. Ya, jaga hatimu. Makanya Alkitab ngomong, mengingatkan di Wahyu, ya, di akhir zaman, ya. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan di 2 Timotius 3, hari-hari terakhir, masa-masa sukar, orang mulai kehilangan kasih mulai dingin, ya. Kan tidak dijaga kasihnya. Kasih ini bukan masalah tubuh, itu masalah jiwani, masalah rohani. Itu harus dijaga juga, harus dipelihara, saudara. Jaga kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada sesama. Di kitab Wahyu juga dikatakan kan, kehilangan cinta mula-mula sampai diingatkan Tuhan. Engkau suam-suam kuku, kau enggak panas, kau enggak dingin. Engkau kehilangan cinta mula-mula, ini kan berarti enggak dijaga hatinya, enggak dijaga cintanya. Makanya dalam situasi seperti ini kita perlu menjaga. Makanya melalui juga ibadah online ini, kita juga jaga ibadah kita, kita jaga rohani kita, selain kita menjaga tubuh kita. Ini yang saya rindu bagikan, saudaraku. Dan apapun yang terjadi, situasi apapun, kalau kita bisa menjaga hati, terutama, ya, roh, jiwa, selain juga nanti tubuh kita, apapun yang kita hadapi, saudaraku, kita hadapi dengan iman bersama dengan Tuhan. Iman, keyakinan bahwa Tuhan bersamaku. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di kitab Roma, ya, surat Roma, kalau Allah di pihakku, Allah bersamaku, siapa lawanku, saudaraku. Kita bisa menghadapi segala sesuatu.
di dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, di dalam keadaan yang baik maupun yang buruk, dalam keadaan yang senang maupun susah. Karena kita punya iman, Tuhan bersamaku, Tuhan ada bersamaku. Kita bisa melewati semuanya. Dan ayat yang terakhir, ayat penutup, nah setelah ini kita akan berdoa, yaitu di dalam 1 Korintus, ayat yang terkenal juga ini, pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca, setelah ini kita akan berdoa. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ini surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami berarti sebagai anak-anak Tuhan, berarti bukan kita nggak ada masalah. Pencobaan ini trial, ini suatu tantangan, suatu masalah yang dihadapi. Dan firman Tuhan mengingatkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita bisa mengalami pencobaan, kita bisa kena masalah, bisa. Bisa apapun bisa terjadi, saudaraku. Makanya, tapi ada firman tadi yang di awal-awal saya ingatkan adalah penting saudara percaya ada penyertaan Tuhan. Ada tahu menyadari kau selalu sertaku Tuhan. Dan di sini ayat firman Tuhan mengingatkan pencobaan yang kamu alami itu biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan biarkan. Ini biasa. Tidak akan melampaui kekuatan manusia karena Allah itu setia, Allah baik. Allah kita tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia akan biarkan melampaui kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, biasa. Apapun yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kekuatan kita. Allah itu setia, Dia tidak akan izinkan hal yang terlalu besar, terlalu berat yang tidak bisa kita tanggung. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ngerti kamu bisa menanggungnya, nak. Kamu sanggup, nak, melalui ini. Kamu akan melewati ya proses ini, akan membentuk kamu. Kejadian-kejadian ini, Yusuf, Daud, Daniel, Musa. Ya Musa dari pangeran sampai lari karena kasus. Lari ke padang gurun jadi gembala, jadi seorang pangeran. Tuhan bentuk jadi nabi yang besar, panggil jadi nabi yang besar, luar biasa. Semua ini pencobaan yang kamu alami ini biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Anak Allah itu setia, tidak akan izinkan untuk kau tidak kuat menanggungnya, tidak mungkin. Karena itulah iman, kita percaya nggak mungkin Tuhan berikan izinkan pencobaan yang melampaui kekuatan. Karena kita udah belajar ya berapa kali di Yakobus, Rasul Yakobus ngomong pencobaan bukan dari Tuhan. Pencobaan itu dari manusia. Bisa manusia itu diri kita pun orang lain. Yusuf itu kan dicobai karena kakaknya, punya masalah karena kakaknya iri. Sudah sering saya khotbah. Jadinya pencobaan bukan dari Tuhan. Kalaupun itu terjadi, Tuhan itu tetap bersama kita. Dia akan melihat. Dia tidak akan izinkan yang melampaui kekuatan kita. Dia izinkan yang biasa-biasa. Jadi makanya saudara harus punya cara berpikir. Kalau ada masalah, ada pencobaan, ada tantangan. Oh, ini bagi Tuhan biasa ini. Kadang-kadang kita terlalu jauh berpikir, waduh berat banget ini, sukar banget, putus asa. Keliru. Pegang firman Tuhan. Oh, ini biasa ini. Oh, ini tidak melampaui kekuatanku, Tuhan tidak akan izinkan. Kalau ini terjadi dalam hidupku, bahkan ada ayatnya selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Luar biasa. Ada jalan keluar, ada solusinya. Selalu ada pintu keluar. Kalau ada pintu untuk masuk, berarti pintu itu juga bisa untuk keluar gitu loh. Kalau ada masalah terjadi, masalah masuk dalam hidup kita, tantangan masuk dalam hidup kita, berarti ada jalan keluarnya juga. Gitu. Itu cara berpikirnya. Terlebih firman Tuhan ngomong, pada waktu kami dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, bahkan kita belajar Allah turut bekerja dalam segala perkara ya, Roma 8:28 tadi saya sampaikan di awal, untuk mendatangkan kebaikan, untuk kebaikan. Yusuf, kejadian yang tidak enak,
Akhirnya jadi kebaikan, dari penjara jadi raja muda, ketemu Firaun melalui penjara itu. Jadi untuk kebaikan, ada jalan keluarnya melalui masalah ini, menemukan jalan. Melalui pencobaan ini, menemukan jalan keluar. Kita bisa menghadapi, bahkan kita bisa menemukan. Berapa banyak orang-orang yang karena di PHK, termasuk saya, saudaraku, dulu pernah kerja harus di PHK. Akhirnya bisa punya usaha sendiri sampai hari ini. Saya punya saudara, maaf ya, yang pegawai. Anaknya lulus, bingung juga nyarikan kerja, kan sekarang apalagi kondisi begini, mau lulus kuliah. Akhirnya usaha ya, baru sekarang mulai. Puji Tuhan saya sudah 15 tahun yang lalu udah usaha. Ya, kalau maaf ya, saya tidak menganggap remeh pekerjaan yang lain, silakan, bagus. Ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, berkat Tuhan kita syukuri. Tapi saya dulu pernah jadi pegawai ya, kerja mapan, gaji cukup, ternyata di PHK. Itu berapa tahun lalu ya. Tapi kalau tidak melalui itu masalah terjadi dalam hidup saya. Tapi melalui itu saya menemukan, Tuhan tunjukkan jalan, diberi kekuatan menghadapi. Saya jadi hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya punya usaha sendiri. Yang sampai hari ini saya bersyukur ya. Kalau saudara jadi pegawai, tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Saya bersyukur kalau usaha bisa kita wariskan pada keluarga kita, anak kita, orang yang kita kasihi. Ya, nah, silakan saudaraku, apapun yang terjadi. Ya sekali lagi, masalah mau jadi pegawai, pengusaha, sama. Bahkan banyak kan pegawai sekarang merintis usaha sendiri juga gitu. Saya percaya kok Indonesia ini, saya pernah ikut seminarnya Pak Ciputra ya. Dia punya visi, beliau sudah tidak ada tapi visinya tetap jalan ya. Saya harap ya penerus-penerusnya, di mana Indonesia ini akan muncul banyak pengusaha. Karena semakin banyak pengusaha, saudaraku, akan banyak usaha yang dibuka, banyak lapangan kerja. Gak cuma ngandalin pemerintah, gak cuma ngandalin usaha yang ada sekarang. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, ya. Jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini bersama-sama. Saya berharap ini bisa jadi pegangan kita ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan dua sajalah, secara sederhana dua aja ya. Yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia ini bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada pencobaan, nggak ada tantangan. Semua tokoh di Alkitab tercatat, kejadian sampai wahyu, semua tercatat. Yang disebut hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan, umat Tuhan selalu namanya hidup di dunia ya. Ada padang gurunnya masing-masing, ada tantangannya masing-masing di zamannya masing-masing. Sesuai dengan rencananya Tuhan melalui, ternyata ya ini saudara, anak Tuhan itu gak ada yang kebetulan saudara. Ya. Melalui masalah yang terjadi itu saudara, ternyata Tuhan punya rencana. Kalau saya tadi sering sebut Yusuf, ternyata salah banyak aspeknya ya. Yusuf bisa jadi raja muda di Mesir, tapi salah aspek yang lain saudara. Ternyata melalui Yusuf jadi budak, dijual kakaknya karena iri hati sampai ke Mesir. Ternyata melalui itu sampai di Mesir, Yusuf itu sampai ke Firaun. Mimpi yang diartikan itu suatu dari Tuhan ya, untuk mencegah atau memelihara keadaan dunia yang sedang kelaparan waktu itu. Kalau nggak ada Yusuf mungkin habis dunia. Termasuk keluarganya sampai ke Mesir untuk membeli bahan makanan karena terjadi kekeringan 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. Zamannya Elia ada 3 tahun, ini 7 tahun. Kekeringan saudaraku. Tapi melalui Yusuf ada lumbung-lumbung Yusuf, istilah sekarang yang terkenal lumbung Yusuf. Itu preserve, melestarikan, menjaga dunia dari kelaparan. Tuhan pakai melalui masalahnya. Mungkin ya seperti saya tadi contoh sederhana, melalui saya di PHK, saya puji Tuhan bisa buka lapangan kerja, punya usaha, punya pegawai. Ya, ada orang yang ya butuh pekerjaan, bisa kita pekerjakan. Puji Tuhan, saudara. Jadi kadang-kadang melalui sakit kita, melalui cobaan, melalui tantangan yang kita hadapi, kita menemukan jalan keluar, bahkan bisa jadi berkat sesuai 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Makanya anak-anak Tuhan, saya berharap Anda tetap optimis, Anda tetap percaya pada Dia yang luar biasa buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian sekali lagi dan kita akan berdoa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Bapa surgawi, ajarku
mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar aku ya Tuhan, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita belajar hari ini, saudaraku, semua yang terjadi dalam hidup kita, yang baik maupun yang tidak baik, yang enak maupun tidak enak, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita. Itu kuncinya. Tadi saya katakan di dalam khotbah tadi, bukan masalah keadaannya yang paling penting. Keadaan bisa berubah, keadaan yang baik bisa memburuk, keadaan yang senang bisa jadi susah. Di dunia ini fana, semua sementara, semua bisa berubah. Makanya kita sebagai anak Tuhan tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Hidupku bukan berdasarkan apa yang aku rasakan, aku lihat, aku alami, kenyataan yang aku alami. Tapi hidupku berdasarkan Tuhan yang bersamaku. Itu kuncinya, saudara. Itu yang paling penting. Dimanapun engkau, di tempat perbudakan, tadi saya banyak kasih contoh Yusuf, di penjara maupun di istana raja, yang paling penting adalah Tuhan bersama kita. Tidak masalah dimanapun, saudaraku. Kuncinya adalah Tuhan bersama dengan saya. Immanuel. Itulah yang menjadi jaminan buat kita. Kalau Dia bersama kita, siapa yang jadi lawanku? Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan yang ada di dalam kita. Roh yang di dalam kamu, kata firman Tuhan, lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Masalah bisa terjadi, pencobaan bisa datang. Tadi kita udah belajar pencobaan yang kamu alami. Berarti Alkitab sudah ngingetin, pencobaan yang kamu alami, kamu bisa mengalami pencobaan, tapi pencobaan itu adalah biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu. Allah itu setia, akan mengizinkan, membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan saat kau dicobai, kau akan diberikan jalan keluar, sehingga kau bisa menghadapinya. Bahkan kita bisa melewatinya, bahkan kita bisa menemukan jalan keluar, kita bisa menemukan solusi, bahkan solusi yang lebih baik, saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dalam segala keadaan kita mau selalu bersyukur dan tetap percaya di balik mendung, di balik hujan ini akan ada pelangi yang indah, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari percaya, tetap percaya. Dan ingat tadi firman Tuhan. Tuhan ingin rohmu, jiwamu, tubuhmu semua terpelihara sempurna. Sempurna, preserve. Engkau lestarikan,
engkau rawat. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat hidupmu. Jaga, kau sudah diberikan roh yang baru. Jiwamu sedang diperbaharui terus, tubuhmu kau diberikan, dijanjikan akan terima tubuh kemuliaan. Jaga itu terus, rawat itu baik-baik. Untuk nanti kita bertanggungjawab, nanti kita datang. Ketika Tuhan datang, kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna pada kedatangannya yang kedua kali. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena apa, saudaraku? Karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi, inilah iman kita. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan, ucap syukur, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Apapun yang terjadi, semua yang terjadi dalam hidupku Tuhan, berikan hati yang selalu bersyukur, karena kami percaya rencanamu selalu yang terbaik. Walau kadang kami tak mengerti, tapi inilah iman kami. Walau tak melihat, walau tak mengerti, tapi kami percaya padamu Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Biarlah iman akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Iman kami boleh menjadi bukti dari segala apa yang walaupun kami tidak lihat. Kami percaya. Kami punya dasar dalam hidup kami, fondasi yang kokoh dalam kehidupan kami. Kami punya bukti. Apa yang kami tidak lihat, iman kami akan jadi bukti bahwa Tuhan bersama kami. Tuhan menyertai kami senantiasa di dalam segala keadaan. Bahkan di balik segala persoalan, segala pencobaan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anaknya. Di dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, kau yang jadi anak-anak Bapa di sorga yang baik, yang begitu mengasihimu, percaya Bapa memeliharamu, menyertaimu senantiasa, dan selalu memberikan pemberian yang terbaik, yang sempurna, datang dari Bapa di sorga. Bapa segala terang tercurah buat hidupmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, Allah Bapa bersama kita senantiasa, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.